Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, disclaimer terlebih dahulu, bahwasanya saya bukan dari golongan muhibbin atau apapun. Tapi pertanyaannya begini. Dari 87 jumlah nasabah yang tercatat dalam sejarah, yang dikutip oleh Bakar Abu Saif, yang pada masa Tobagotu ketiga sama keempat, kitab yang ditukil oleh jenengan itu hanya satu kitab saja. Bahkan ada lebih dari 50 kitab nasabah saat itu yang belum dikutip. Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dari Abnaul Imam, dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, halaman 167, Ibnu Toba Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang wafat pada abad kelima, beliau mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kemudian di kitab lain As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Qadi Bahauddin Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, wafat pada abad 8, juga ketika menceritakan Abul Hasan Ali bin Muhammad, beliau menyebutkan Abdullah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Oleh karenanya pertanyaannya, apakah tesis yang jenengan buat itu sudah mencakup sekian banyak buku atau kitab nasabah atau hanya sebagian saja? Karena dari beberapa tesis yang saya baca dan juga pemaparan, bahkan 20% saja dari kitab-kitab nasabah belum jenengan tukil. Mungkin mohon tanggapannya ya. Terima kasih. Tambah satu, mau Pak itu yang peci putih itu. Peci putih dulu pecinya. Setelah ini langsung kepada Kiai Imad biar tidak numpuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin, para kiai, para alim, alhamdulillah sujud syukur kula sak rencang saged sugeng silaturahmi dhateng panjenengan sedaya. Intinipun ngaten kiai. Kula pribadi bersyukur ya, selama ini dalam hidup niku ditakdirne pangeran orang gugunan kula niku. Dadi ngerti wong sing hebat-hebat ngulangi kula biasa. Cuman ngeping kene ilmune niku. Terus intinipun kula nyuwun dhateng ngarsa panjenengan. Namanya siapa Pak? Saya Yusuf. Yusuf. Nggih. Asli Jawa. Dari Baturno. Batur. Sebelah kula niki MBC-ne. Ketua kula niki kula yo mung tukang ngindik-ngindik ngoten. Monggo lanjut. Jadi intinya begini Kiai, saya mohon tadi saya juga sempat di-share nek cara teng bahasa Wonogiri pada umumnya niku alkom dari Trah kita. Saya mohon ketegasan beliau dari Trah Mbak Alawi itu mana saja alkom yang dipakai. Misalnya ada Al-Kaf, kemudian Al-Hafsi dan lain sebagainya. Ini penting agar tadi seperti yang disampaikan oleh penanya awal itu tidak ada dikotomi. Karena apa? Kalau Wali Songo jelas, itu leluhur kita dan saya dari kecil alhamdulillah sudah dididik oleh sepuh saya, yaitulah dedengkot tanah Jawa yang wajib kita taksimi sampai yaumil kiamah. Intinya pun ngaten. Yang kedua, yang sewu saya prihatin sekali, Nahdlatul Ulama itu bagian dari organisasi yang luar biasa besar di Nusantara ini. Sementara di internalnya sendiri masih tarik-menarik. Kalau saya yakin panjenengan secara pribadi saya mengamini apa-apa yang dijenengan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh penanya terdahulu tentang referensi, itu saya kira persoalan teknis. Walaupun dalam konteks keilmuan, apalagi ini judulnya jelas menyangkut genetika dan lain sebagainya, tetapi yang terpenting adalah aspek ke depan ini yang jauh lebih luar biasa. Saya membayangkan ketika terjadi peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, ini seolah-olah kayak terpampang di mata kita. Opo yo arep dadi koyo ngene tanah Jawa saat ini. Makanya yang terpenting saya mohon dengan sangat para sepuh, para kiai di Kabupaten Wonogiri ini
Yen sewu, jangan hanya dalam lingkup pesantren masing-masing, tetapi punya daya untuk bersilaturahmi ke berbagai daerah lain, untuk menyampaikan beberapa informasi agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya kontraproduktif. Sebab begini Kiai, ajaran orang Jawa itu luhur banget. Kakek saya dulu amanah itu setan mastani jalmo tan ruh ing manah tiba lebur tanpa jadi. Ini penting. Artinya ada dua watak satria yang kadang-kadang lupa untuk kita jalani. Mau memberi ketika tidak punya, mendahulukan orang yang kita benci. Itu salah satu falsafah leluhur kita tanah Jawa ini yang dibangun oleh para wali songo. Oleh karena itu, jangan sebab kebencian kita ini tanpa alasan yang benar. Intinya seperti itu. Karena betapapun ini menyangkut kemaslahatan umat dalam konteks Islam rahmatan lil alamin. Saya sepakat, saya meyakini panjenengan luar biasa dan saya mengikuti, mentakdimi apa-apa yang panjenengan paparkan dan saya sujud syukur dari dulu saya enggak gumunan. Makanya di sini ada kode-kode etik yang harus kita matchingkan antara leluhur Nusantara kita dengan ajaran Islam agar konteksnya ke depan nanti betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Kayak saya mendengarkan pengajian kayak Yen Sewu pada waktu haul Nyai Kiai Marzuki Mustawar itu bulan Oktober, itu juga keluarga kita orang-orang Nahdien juga berbeda jauh dengan apa yang Kiai paparkan di dalam forum ini. Ini kan bagi orang-orang saya yang bodoh, yang awam ini kan ngeri. Walaupun tadi sudah digarisbawahi, menurut aku ya monggo, ora ya masalah. Mungkin biyen ono Yahudi sampai sekarang juga ya ada. Tapi substansinya bukan itu. Dampak psikologi, dampak segala sesuatu lah ke depan nanti masyarakat kita, anak keturunan kita. Dan saya hari ini surprise sekali. Pak Barok itu jarang pakai udeng kayak gitu ya. Wedine ora dicap Yai Nasantara langsung gak udeng. Kula malah padha kali jenengan iki sing dodoli bangsane grup Alawi tapi tak nggo. Saya orangnya biasa-biasa saja. Sebab saya meyakini walibasu taqwa wa khair. Sepakat dengan apa yang Kiai sampaikan tadi. Maka yang paling utama keberkahan panjenengan, tolong panjenengan doakan seluruh masyarakat Wonogiri ini senantiasa berpegang teguh kepada pedoman yang betul-betul sampai kepada syaratnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita itu, kalau saudara saya mungkin belum tahu saya, Mas Jainal. Iya. Niko gak kira-kira boyo. Nek kula ini dijobo pakir ya. Kemudian desa Boteng Termas, teng Kiai Aba Al Fakir, Pintu Seribu, Al Muqaddam. Saya sering sungkem sama beliau yang bangun terakhir Masjid 99 di Bogor. Alhamdulillah. Makanya kalau penjenengan masalah Jawa, wong Cirebon Banten itu sudah satu. Saya di Cirebon juga lama. Hidung-hidungnya banyak yang hafal. Dan yang orang kaget dengar kayak kue. Iya, di sana ada akrab putune Ki Gede Sangkal Cirebon Banten. Itu kunci bahwa sejarah ini harus dan secepatnya diluruskan agar ke depan tidak, masya Allah, menjadi bumerang bagi kita semuanya. Untuk itu saya percaya bahwa kiai-kiai yang ada di Wonogiri ini alhamdulillah sudah menyatu semuanya untuk menegakkan din Islam agar masyarakat kita, terutama anak cucu kita, sesuai dengan tema itu, keturunan ini wajib untuk kita jadikan sebagai pedoman, bukan dalam arti senang atau tidak senang, tetapi dalam konteks yang benar mana dan yang salah mana ini jangan sampai tercampur adukkan. Saya kira begitu, mudah-mudahan berkah panjenengan melingkupi bagi kita semuanya, panjenengan tetap diberi sehat, awet yuswa, syukur-syukur rabi teng Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kiai. Ini penanya yang pertama dari semua paparan Bapak Kiai Ahmad ini hanya memaparkan tentang Pak Alawi. Ini coba satu, apakah Pak Alawi yang ada di Indonesia semuanya mengkotek, apa bisa dipilah-pilah untuk intisabnya kepada Rasulullah.
Kemudian Wali Songo sama sekali belum disinggung, sebab kita tahu bahwa Dewasa ini secara nasional masih pemalsuan makam. Ketepatan kemarin saya ziarah ke Bayi Abdul Wahid Salatiga, itu juga di situ silsilah nasabnya juga ke Ubaidillah. Kemudian Mbah Bisari Hasan Bisari Ponorogo itu saya lihat silsilahnya juga ke Ubaidillah. Jadi banyak sekali makam-makam para wali, dan kita tahu juga ada sebagian daripada makam Wali Songo di situ juga ke Ubaidillah. Dan itu sudah dicetak, dikasih figura dan ada kacanya. Nah ini kebenarannya nanti nasab Wali Songo itu sebetulnya kemana. Kemudian tadi masalah kitab nasab. Kitab nasab itu kan banyak sekali. Bahkan disinyalir ada lebih daripada 87 kitab nasab yang ada. Pak Kiai Imad ini mencantumkan referensi-referensi yang ada dalam kajian atau tesisnya. Ini mungkin belum ada 20% dari kitab nasab yang ada. Kemudian berikutnya mungkin nanti langsung sekalian ke masalah Ubaidillah dan Abdullah. Nanti langsung sekalian corong Jawa ini dikiyok Pak. Ini sudah paham nanti Kiai. Kemudian dari ini tadi dari mana tadi Mbak Turetno ya. Ini untuk yang saran-saran kita dengarkan tadi dan kita apresiasi, dan mungkin tidak perlu tanggapan ya yang saran-saran itu ya. Tapi alhamdulillah bagus itu. Cuman yang perlu dipertegas bahwa kalau kita mengenal FAM di Indonesia itu ba'alai FAM-nya kan macam-macam. Ada Asegaf, Al-Idrus, ada BSA bin Syekh Abu Bakar, ada Al-Khabsyi, ada Al-Masyhur, Al-Khirid, ada Barokbah dan lain sebagainya. Tolong itu juga diperjelas Pak Kiai. Mungkin ini ada hubungannya dengan penanya yang pertama sebetulnya. Apa dipukul rata ing kita unasab apakah tidak itu. Terima kasih. Moga waktu sepenuhnya dumateng Kiai Imad untuk memberikan pencerahan, dan semoga yang bertanya penanya bisa terpuaskan. Semoga. Baik, terima kasih Kiai Zainal, penanya dari LBM PCNU. Karena saya kemarin baru rapat LBM PBNU di Semarang, di Bendungan, Hotel Bendungan, Bandungan, ya. Itu yang di gunung. Mengenai Ba'alawi, Habib-Habib yang di Indonesia, apakah semuanya inqita', terputus kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang merasa dirinya Habib itu bermarga Ba'alwi, itu semuanya nasabnya ke Alwi bin Ubaidillah. Semuanya putus. Karena memang Ahmad bin Isa tidak punya nama anak namanya Ubaidillah. Anak siapa? Wallahu a'lam. Ya orang-orangnya aja tidak terdeteksi, apalagi nama bapaknya. Orangnya aja tidak terdeteksi. Lalu marga apa-apa saja itu yang masuk Ba'alawi. Mereka punya kekhasan, keluarga mereka dipanggilnya Habib. Jadi kalau yang dipanggil Habib itu Ba'alawi, bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi itu memiliki tanda panggilan tersendiri, Syarif dan Sayyid. Kalau mereka keturunan Nabi yang melewati seorang raja atau gubernur, itu biasanya menggunakan Syarif. Tapi kalau keturunan ke atasnya tidak melewati raja, para ulama-ulama saja, itu biasanya hanya menggunakan Sayyid. Maka syarif-syarif Mekah sebelum dikuasai oleh Wahabi, itu gelarnya Syarif Makkah. Karena dia selain sebagai seorang penguasa Mekah, juga keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa saja itu marga-marganya? Banyak. Saya searching ini ada 114 marga. Yang ada di Indonesia mungkin hanya setengahnya.
ada Asiri, Al-Junaid, Al-Baharun, Al-Gadri, Al-Bin Sahil, Jamalul Lail, Bahasan, Basaiban. Basaiban ini ada Basaiban yang Al-Idrisi, yang bukan Ba'alawi ya, kayak Julfikar yang punya anak PV itu Basaiban Al-Idrisi. Ada Basaiban Ba'alawi, ada Al-Habsi, Al-Syatiri, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Bait, Al-Bilfaqi, Al-Jabhan, Al-Dualani, Al-Ghaizah, Al-Ba'ali, Al-Hamil, Al-Kenaiman, Al-Bar. Tuh, Ahmad Al-Bar tuh yang bisa nyanyi rock itu Ba'alawi itu. Asy-Syarwi, Al-Hayyid, Al-Khamur, Al-Bahdak, Asy-Syarim, Al-Ba'mar, Al-Hakam, Al-Bahri, Al-Ghosasi, Al-Rakhelah, Al-Bakriyah, Al-Babduna, banyak sekali. Tinggal dicari yang Ba'alawi, pokoknya setiap Ba'alawi itu dia bernisbat pada Alwi bin Ubaidillah yang mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya ini telah terkonfirmasi kitab-kitab sejarah dan kitab nasab, dia seorang turunan Nabi. Wafatnya 345. Maka Ubaidillah ini keturunannya di abad 9 mengaku bahwa Ubaidnya ini keturunan dari Ahmad bin Isa. Pada zaman Ahmad bin Isa belum ngaku. Jadi ngakunya itu setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Kalau ngakunya di abad itu nggak mungkin diterima kan, karena anak Ahmad bin Isanya marah. Tapi dengan berjalannya waktu semakin menyebar itu keturunan Ahmad bin Isa, kesempatan orang untuk mengaku keturunan siapa saja itu kan terbuka. Masalahnya terbukti tidak secara data sejarah dan data nasab, itu saja. Kemudian mengenai pertanyaan selanjutnya, Wali Songo nasabnya ke Ba'alawi bukan. Orang-orang Ba'alawi Habib mencatat dalam kitab mereka seluruh Wali Songo keturunan Ba'alawi. Itu pada tahun berapa? Baru pada tahun 1984. Kitab cetakan Samsud Dohiro yang ditambahi. Dulunya tidak masuk. 1984 cetakan baru kitab Nasab Ba'alawi mencantumkan terutama Kesultanan Banten yang dicantumkan sampai hari ini ada di dalam kitab Samsud Dohiro itu. Kita ini mantan Ba'alawi. Tahun 2012 saya itu menjadi pencatat nasab bersama teman-teman dari keluarga Kesultanan Banten itu masih ke Ba'alawi. Karena belum ditemukan keraguan waktu itu. Nah, keraguannya timbul ketika kitab nasab mereka itu mencatat Samsud Dohiro itu keluarga Kesultanan Banten, kemudian keluarga lain, seluruh Wali Songo hanya dicatat beberapa generasi bahwa ini ke Ba'alawi gitu. Tapi tidak dicatat sampai bawah. Kalau Kesultanan Banten dicatat sampai bawah. Sampai tahun 1808. Jadi sampai sultan terakhir Sultan Safiuddin. Nah, kalau Sunan Giri hanya Sunan Girinya saja gitu. Sunan yang lainnya saja. Tapi kalau Sultanan Banten dicatat sampai tahun 1808. Keturunan Sultan Safiuddin sampai sultan hari ini. Cuma sultan budaya. Itu masih ada di dalam kitab Sabit Dhahira. Nah, setelah diteliti, betulkah ini Ba'alawi merupakan leluhur Wali Songo? Ternyata kitab-kitab manuskrip yang sekarang mulai orang itu paham, setelah ada bab nasab ini pada penasaran, mencari-cari kitab-kitab di rumah-rumah mereka yang tua-tua. Kemudian Kesultanan Cirebon, dia punya manuskrip yang gak boleh dibuka-buka. Katanya pemali kalau dibuka. Akhirnya sekarang mau buka. Nanti setelah dari sini, saya ke Kesultanan Cirebon. Diminta oleh Pangeran Kodiron, Patih dari Kanoman, untuk bersama-sama membicarakan nasab Wali Songo.
Karena di Kesultanan Cirebon pun lihat itu di makam Sunan Gunung Jati masih Ba'alawi. Nggak heran kalau nasab-nasab kiai lain di Nusantara ini masih Ba'alawi. Karena Kesultanan Cirebon sendiri belum serta-merta begitu saja menerima. Walaupun saudara-saudara saya dan selalu SMS-an tiap hari. Tapi untuk merubah itu kan kita perlu hati-hati. Lalu mulai kapan? Masa iya 1984 saja ketika nasab Wali Songo itu ditulis dalam Samsul Hira? Bukan. Sebelumnya sudah ada tahun 1960 sebuah manuskrip palsu ditulis. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta. Salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua, setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Lalu yang tertua lagi di mana? Yang tertua lagi dalam tulisan Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan datang ke Kesultanan Banten, Sultanan Cirebon, Jogja, Solo, Madura. Bertemu dengan Syekh Khalil Bangkalan. Kemudian ini Syekh Khalil, silsilahnya Syekh Khalil ini dari Ampel, ini dari Sunan Gunung Jati sampai ke Rasulullah. Akhirnya sekarang orang-orang pada berihtijaj dengan Syekh Khalil. Katanya Syekh Khalil sendiri sudah menetapkan Wali Songo ini ke Ba'alawi. Iya, karena Syekh Khalil mendapatkannya dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu adalah ayah dari Habib Ahmad bin Jindan, orangnya soleh, tawadu, karena dia ngajinya sama kiai-kiai, bukan nama Ba'alawi. Dia ngaji sama kiai-kiai, makanya tawadu. Habib itu kalau ngaji sama kiai, ya kayak tawadu. Kenapa? Sinaran cahaya Jawa, keramat Nusantara itu akan masuk ke dia. Yang berbeda-berbeda itu, lihat gurunya ada nggak guru Jawa? Dapat nggak dia keramat tanah Jawa? Nggak dapat. Kalau yang sombong-sombong itu nggak dapat keramat tanah Jawa. Jadi dia tidak dapat doa dari Sabdo Palon sama Syekh Subakir dulunya. Kalau yang dapat doa dari Syekh Subakir perjanjiannya dengan Sabdo Palon, ya kita mengindonesia. Tidak ada perbedaan kita berdasarkan keturunan dengan siapapun. Nah itu intinya. Kemudian, nah jadi Wali Songo ini sampai sekarang belum tuntas. Makanya saya jarang ngomong Wali Songo. Karena belum selesai. Dan menurut saya Wali Songo ini mau ke Nabi, mau ke jadi Syarif Sayyid, itu enggak terlalu berbahaya. Kenapa? Mereka mengutamakan ilmu, tidak mengutamakan nasab. Jadi tidak akan merasa orang Jawa itu merasa direndahkan oleh turunan Wali Songo. Kalaulah cara Wali Songo sama dengan cara mereka ini sekarang, nggak masuk Islam itu orang-orang Jawa. Orang Jawa itu begini-begini, tapi kalau direndahkan betul-betul melawan, betul nggak? Wali Songo tahu, makanya Wali Songo sangat merakyat. Dia merasa seperti orang Jawa sendiri. Makanya itu Sunan Kudus itu nggak ada anaknya yang pakai Sayyid, pakai Syarif, nggak ada. Walaupun dianya masih Sayyid Ja'far Shodiq, namanya masih pakai Sayyid Ja'far Shodiq, tapi anaknya saja nggak boleh pakai. Sampai sekarang anaknya ya menyatu aja dengan orang-orang di Kudus itu. Mungkin ada juga yang ngojek untuk Sunan Kudus itu, untuk keturunan Sunan Kudusnya itu. Ya nggak malu, karena apa? Nggak bawa-bawa marga, nggak bawa-bawa Sayyid, nggak bawa-bawa
Syarif. Coba kalau Raden Tumenggung Mubarak misalnya, tiba-tiba ngejek pakai KRT Mubarak, ya kan itu merendahkan pangkat. Makanya udah, hal-hal yang bersifat feodalisme nggak usah disematkan di dalam nama. Nama itu cukup berdasarkan prestasi. Maka sebelum bab nasab ini saya yakin, saya sudah ceramah bahwa Dr. Andes itu lebih mulia dari Habib. Sebelum saya meneliti nasabnya. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Orang mengatakan hanya dia bermodal ada riwayat keturunan Nabi, dia lebih mulia dari orang lain. Dia lebih mulia dari kiai. Enggak ada itu. Sarjana lebih mulia dari Habib. Lebih mulia dari Raden, lebih mulia dari Tubagus, lebih mulia dari Kanjeng Raden Tumenggung. Kalau pangeran sendiri, pangeran anak raja, dia tidak lulus SD. Ada orang biasa tukang kolektor, dia adalah S1, lebih mulia tukang kolektor itu yang anaknya jadi S1 daripada raja yang menurunkan pangeran yang tidak lulus SD aja. Itu kemuliaan yang harus dijaga dan pengetahuan yang harus diyakini. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau kiai haji itu pangkat berdasarkan kasab, berdasarkan usaha. Usaha itu harus ditempelkan agar orang lain ingin berbuat yang sama, menuntut ilmu yang luar biasa sehingga dia bisa berpangkat KH. Ada KH, kiai haji, ada HK, hampir kiai. DRS, SE, IR itu mulia. Taruh itu di nama. Kenapa? Supaya banyak orang mencontoh. Siapa saja bisa untuk menggapainya kalau dia mau kerja keras. Tapi kalau R, Raden, itu dia lahir jadi Raden. Apa yang dibanggakan, orang dia nggak kerja apa-apa, pangkatnya R kok. Maka saya nggak pernah pakai RR. Itu ada di YouTube pakai KHR. Orang yang nulis itu mah. Saya tidak pernah pakai RR. Kenapa? Malu-maluin apa yang dibanggakan dari R. Seperti kita ini mukanya begini, ya dari lahirnya begini, dari Allahnya begini. Kita nggak mesen begini, nggak usah bangga-banggain karena hidungnya mancung. Walaupun saya mancung, saya nggak bangga. Kenapa? Karena ini bukan dapat saya. Nggak ada usaha sama sekali. Sesuatu yang tanpa usaha sama sekali nggak perlu dibanggakan dan tidak pantas dibanggakan. Yang dibanggakan itu kerja keras. Kerja keras itu dia jadi ketua PCNU karena dinilai pantas oleh para kiai. Dilihat pantas jadi seorang ketua PC. Ini kalau ketua PC-nya Pak Kiai Mubarak akan luar biasa mobilitas dari organisasi NU di Wonogiri. Kiai-kiai sepakat, udah Kiai Mubarak saja. Akhirnya seluruh MWC dikontak. Kiai Mubarak PC, ketua PC begitu. Allah yang mentakdirkan berdasarkan apa? Usaha dan prestasi, bukan berdasarkan keturunan. Setiap orang yang tidak punya dia itu privilege dari keturunan, kemudian hari ini menghormati orang berdasar keturunannya, dia menginjak-injak harga dirinya sendiri. Orang yang dia turunan raja, turunan nabi, yang karena itu dia harus menghormati orang lain hanya berdasarkan keturunannya, bukan berdasar prestasinya. Kita yang menghormatinya itu sedang menginjak-injak kemanusiaan kita sendiri. Seakan-akan Allah ini tidak adil. Kita diciptakan hanya untuk menghormati orang. Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak raja? Kenapa kita tidak diciptakan sebagai anak daripada keturunan Rasul? Dan itu tidak mungkin Allah tidak adil. Karena Allah tidak mungkin tidak adil, maka Allah sudah bikin sebuah garis keras. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan dia keturunan daripada Nabiku Muhammad, tapi dia yang paling mulia menyembah aku dengan seikhlas-ikhlasnya.
Itu patokan kita. Hadis Nabi juga begitu. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu. Pasti hadis palsu. Yakin seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain. Ada ahli bait dalam bab zakat. Siapa? Keturunan Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Keturunan daripada Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Talib. Itu namanya Bani Hashim. Bukan hanya keturunan daripada Husain. Banyak yang disimpangkan. Tidak ada ajaran Islam yang mentolerir orang harus menghormati orang lain berdasar keturunan. Dan ini yang harus diambil. Termasuk menghormati gus-gus itu tuh. Kenapa kasihan nanti? Ini gus-gus masih kecil dihormatin orang, nanti takutnya dia nggak mau belajar. Saya udah banyak dihormatin orang, ngapain? Takutnya begitu, lama-lama nanti banyak gus-gus nggak bisa ngaji akhirnya. Kenapa? Karena orang bisa ngaji kan banyak dihormatin orang. Lihat dia nggak bisa ngaji dihormatin orang. Jadi biasa aja. Kita menghormati para gus. Kalau misalnya dia nggak bisa ngaji, taruh di belakang. Apain lu nggak bisa ngaji? Jangan di depan. Saya ini gus, mau gas nggak bisa. Harus begitu. Kita kasihan kepada putra-putra kiai. Jangan hormati dia berlebihan, karena kalau kita menghormati dia berlebihan, kita sama saja mengubur potensi dia untuk berprestasi di masa depan.